Oke, sebelumnya di sini perkenalkan dia salah satu atlet di Sleman dan Amikom juga yang telah memenangkan beberapa penghargaan maupun di bidang kabupaten, daerah maupun internasional. Siap? Ya, Oke. Sebelumnya aku mau tanya dulu di sini nih. Prestasi apa aja sih yang Mas telah dapatkan selama di Jogja ini? untuk prestasi ya. Prestasi sih kalau aku prestasinya kurang terlalu memiliki potensi di bidang akademik. Oke, oke, oke. Tapi di bidang non akademik, saya yakin saya punya prestasi lah gitu ya. Hmm. Saya punya prestasi di bidang bela diri gitu. Bela diri yang biasa dikenal Kempo gitu. Oke, oke. Ya kalau di sini selama di Jogja ya udah 3 tahun lebih di Jogja. Pernah meraih prestasi di bidang bela diri Kempo di pertandingan randori atau perkelahian bebas, embu atau kesenian. Dan embu itu terbagi menjadi dua dia, keseniannya. Yang pertama kesenian tunggal dan ganda berpasangan. Kalau di yang randori atau perkelahian bebas ya alhamdulillah saya sering mendominasi. Kalau di keseniannya bukannya kurang percaya diri tapi gimana ya, adalah gitu tapi kurang gitu, nggak sedominan di perkelahian bebas di randorinya itu gitu mas. Oke, oke. Sebelumnya Kempo ya tadi ya? Iya. Ini mungkin untuk orang-orang awam yang belum tahu Kempo itu apa ya? Kempo itu bela diri dari Jepang. Betul nggak, Mas? Betul. Dari Jepang. Oke, dari Jepang yang berfokus pada teknik pukulan, kuncian, dan pertahanan. Ya. Oke. Defense Ya. Oke, berarti bisa dijelasin sedikit nggak sih? Mungkin orang-orang awam yang belum tahu nih perbedaan antara Kempo sama Karate itu apa? Soalnya kan sama-sama dari Jepang bela dirinya. Ya mungkin bisa dijelasin sedikit, Mas. Jadi gini ya, dulu zaman berapa ya, dulu sekali lah pokoknya. Ya, zaman dahulu lah. Jadi Kempo itu kan berasal dari Jepang. Bela diri Kempo ini di Jepang namanya Shorinji Kempo. Jadi dulu mereka itu memiliki apa ya, banyak sekali gitu. Banyak bela diri. Banyak, bukan bela diri tapi banyak partisipannya, banyak di bela diri Kempo ini banyak. Ada kemungkinan besar di antara banyak partisipan ini untuk mengembangkan Kempo itu. Jadi mereka dirikan, setahuku ya, sepemahamanku ya, seingatku itu, mengembangkan Kempo itu dan terjadilah perpecahannya di situ. Jadi karate, judo gitu. Ya. Dari Jadi situ. kalau direkap berarti Kempo ini intinya awal dari semua bela diri yang ada di Jepang ya? Tidak semua. Oh, tidak semua. Tidak semua. Beberapa. Beberapa. Termasuk karate. Ya. Iya. Karena di Jepang itu bela diri Shorinji Kempo ini di Jepang merupakan bela diri kuno dia. Bela diri kuno dia. Kalau tarungnya di Kempo tuh, Mas, kalau boleh tahu tuh gimana sih? Kan kalau misalnya di boxing itu kita nggak boleh tendang atau nggak boleh ngunci orang. Kalau di Kempo itu gimana, Mas? Oke, jadi di Kempo itu punya dua jenis pertarungan yang dipertandingkan. Yang pertama perkelahian bebas atau biasa disebut randori di bela diri Kempo itu. Oke. Yang kedua embu namanya atau kesenian. Jadi kalau di randori, di bela diri Kempo itu punya aturan. Ya, setiap bela diri pasti punya aturan. Jadi aturannya itu kalau ketika di perkelahian bebasnya, kita tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk menendang kepala. Tidak diperkenankan untuk menendang kepala karena di situ Titik saraf. Bahaya. Titik vital ya? Ya, fatal Titik nanti. fatal ya. Jadi tidak boleh menendang kepala, diperbolehkan hanya menendang di bagian dada karena di dada ini terdapat pelindung. Atau
body protector. Oke. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk menendang areal kemaluan karena itu vital. Jadi berakibat fatal nantinya. Yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk tendangan memutar, tidak diperbolehkan. Jadi aturannya itu hanya diperbolehkan yang pertama jab, yang biasa kita sebut Jodan Tsuki, pukulan ke arah muka lurus ini. Oke. Yang kedua itu Mawashigiri. Kalau kita di Indonesia biasa sebutnya Tendangan tendangan sabit ya? sabit ya. Oh, iya. Nah, yang ketiga Kirikomi. Kalau Kirikomi. kita biasa sebutnya di Indonesia ini T, tendangan ke depan ya. Tendangan T lalu silat ya, silat. Ya, di silat itu biasa sebutnya T gitu. Gitu, Mas. Kalau di Embu atau seni di kesenian Seni kempo. kemponya yang di pertandingan itu ada beberapa nomor juga. Ada yang seni tunggal, ada yang ganda campuran, ada yang ganda ada yang tunggal, berpasangan dan bercampuran. Ada juga yang beregu gitu. Oh, beregu. Beregunya itu berapa orang, Mas? Beregunya itu dulu tahun 2000 berapa ya? Sebelum 2005-an masih 8 orang. 8. Dulu 8 orang. Banyak juga ya. Banyak. Sekarang udah 6 orang. 6 orang. Sekarang udah 6 orang. Nah. Dan apa ya? Di Embu nomor pertandingan Embu itu ada terdiri dari beberapa komposisi yang kita biasa sebut waza namanya. Waza itu apa ya? Kayak tekniknya gitu ya? Kayak teknik gitu ya, kayak Jurus- teknik gitu jurusnya. ya, jurus gitu. Terdiri dari 6 komposisi. 6 komposisi itu yang kita timingkan nanti selama waktu pertandingannya itu dalam durasi sekitar 1 menit, paling lama 1 menit 50 detik paling lama gitu, Mas. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu, Mas ini ikut kempo dari kapan, Mas? Jadi saya masuk kempo itu sebenarnya dari dalam kandungan orang tua. Ya, karena Dari sebelum lahir ya. karena orang tua saya sejak dulu juga kempo. Iya. Jadi saya Berarti sebelum lahir sudah turun temurun ya. turun temurunnya kempo. Jadi Sudah gitu. keluarga kempo ya. Jadi tapi saya mulai aktif di kempo itu benar-benar aktif dari mulai masuk SD. Wah, masih Kalau sebelum SD itu saya cuma ngikut-ngikut aja. Ngikut-ngikut orang latihan, ikut latihan gitu. Tapi pas SD saya mulai dapat tingkatan pertama gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan di kempo. Gitu, Mas. Kalau boleh tahu nih, Mas, banyak orang tarung jalanan itu ngasal pukul gitu kan, Mas. Intinya maksud saya di sini antara tarung jalanan sama orang yang melatih teknik bela diri itu apa bedanya, Mas? Soalnya banyak yang bilang tuh, Mas, tarung jalanan itu lebih efektif daripada orang yang latih bela diri, Mas. Jadi mungkin bisa dijelasin gitu, kenapa kita harus ngelatih teknik bela diri padahal tarung jalanan itu pun bisa mukul, bisa tendang, bisa kita banting orang juga bisa kalau tarung jalanan. Jadi gini. Jadi di setiap bela diri itu mereka punya falsafahnya masing-masing, mereka punya janji dan ikrarnya masing-masing. Kalau di kempo kita punya salah satu falsafah yang biasa dibilang perangailah dirimu sebelum memerangi orang lain. Jadi kita melatih, jadi di bela diri ini kita bukan melatih untuk berantem, tapi kita melatih untuk defense. Karena kita, we never know kapan bahaya mengintai kita tidak pernah tahu. Jadi setidaknya kita udah prepare gitu. Tapi tidak untuk kita menyerang orang, tapi kita untuk bertahan dalam situasi yang genting, gitu maksudnya. Jadi intinya itu bela diri itu bukan untuk jago-jagoan di jalan, bukan. tapi untuk pertahanan diri. Oke, sebelumnya nih yang belum tahu nih, Mas Gibran ini selama di Jogja itu sudah memenangkan kejuaraan dengan posisi pertama berturut-turut dan sampai sekarang belum terkalahkan ya, Mas? Yap. Tuh medalinya tuh di atas tuh kuning semua. Oke, Mas. Alhamdulillah. Mas ini kan
masih kuliah kan. Nah, aku mau nanya di sini, cara masnya membagi apa ya namanya? Membagi waktu antara kuliah dan latihan sebagai atlet itu gimana sih, Mas? Yang pertama disiplin. Kita harus disiplin, yang kedua konsisten dulu. Konsisten. Kita harus tahu, kita termasuk saya ya, terutama saya di sini sebagai perantau. Tujuan saya di sini sebagai perantau ini untuk kuliah sebenarnya. Oh iya. Yang pertama menyelesaikan kuliah, yang kedua selain kuliah untuk mengisi waktu luang atau mencari prestasi lain, yaitu ya bela diri. Kempo ini gitu. Jadi ketika biasanya sebelum pertandingan kita itu ada TC namanya training center. Jadi biasanya di situ 2 bulan 3 bulan sebelum pertandingan itu kita mulai dikuras tenaga kita di latihan di situ. Jadi ya mau tidak mau kita harus pandai memutar otak untuk mencari waktu kita, bagaimana time manajemennya kita gitu. Jadi misalnya kita mulai kuliah jam 8 pagi, kita mulai kuliah jam 8 pagi sampai jam 3 sore gitu. Jadi otomatis kita itu harus menyisihkan beberapa menit atau jam untuk kita istirahatin badan. Setelah itu kita persiapan untuk lanjut latihan lagi. Gitu maksud saya, Mas. Oke. Nih pertanyaan terakhir nih, Mas. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama orang-orang tentang atlet yang merokok, Mas. Sebenarnya itu ngaruh nggak sih, Mas, antara rokok dan kebugaran atlet? Oke, sebelum itu saya rokok dulu ya. Langsung dicontohin atlet yang merokok. Oke. Jadi gini teman-teman semua. Sebenarnya ini saya kutip juga dari Dokter Tirta yang berdomisili di Jogja. Sebenarnya merokok itu langsung dari tidak terlalu berpengaruh, saya. Tidak terlalu berpengaruh terhadap ke napas para atlet, kesehatan para atlet tidak memiliki pengaruh yang besar selama atlet itu tetap konsisten menjalankan latihannya. Itu kecuali orang tersebut hanya duduk, bangun tidur, bangun makan, rokok, kopi gitu, itu mempunyai efek samping yang berbahaya daripada rokok. Kecuali kita melakukan aktivitas yang berkeringat, olahraga seperti bela diri, running, kardio atau apa gitu. Yang penting mengeluarkan keringat dulu agar badan kita ini tetap fit gitu. Agar ya nikotin atau tar yang nyangkut di paru-paru kita ini keluar gitu. Keluar lewat keringat gitu. Jadi kalau merasa diri atlet, ya bukannya menyuruh rokok, enggak. Tapi ya kalau memang udah rokok, enggak masalah. Enggak masalah rokok, tapi harus konsisten tetap latihan gitu. Jadi intinya lebih baik ngerokok tapi olahraga daripada udah ngerokok tapi mager-mageran. Nah, betul. Oke. Mungkin sekian podcast hari ini atau wawancara hari ini. Terima kasih kepada Mas Gibran yang udah menjadi narasumber pada malam hari ini. Oke. Ya, kita tutup kapan-kapan lagi.